Maka doa kita yang benar adalah bukan mengatakan, Tuhan, lepaskan aku dari tantangan ini. Bukan. Tetapi mari kita katakan, Tuhan, kuatkanlah aku, bantulah aku dalam menghadapi tantangan ini. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 27 Januari 2024 bersama Pastor Pionius Hendy OFM Cup dari Pontianak. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land tanggal 9 sampai 20 Maret 2024. Keberangkatan dari Jakarta bersama Romo Vincent Widi MGL dan keluarga Yofi Natasa dan Joshua. Pendaftaran terakhir di akhir Januari ini. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Untuk info lengkap bisa langsung WA ke 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ/Holyland 2024. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Halo, salam jumpa kembali para sahabat Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada saat ini. Baik yang ada di Indonesia maupun yang sedang ada di luar negeri. Saya ucapkan selamat berjumpa kepada kita semuanya. Saya berdoa agar para sahabat senantiasa berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita hendak merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Yuk kita renungkan bersama-sama. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, ketika badai kehidupan seperti kecelakaan, penyakit berat, kemerosotan dalam bisnis, kematian orang terdekat, bahkan ketika kita berhadapan dengan ajal kita, masihkah kita mampu untuk melihat bahwa Allah ada bersama dengan kita? Ataukah kita sama seperti para murid dalam bacaan Injil hari ini yang berseru, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?" Teriakan mereka adalah teriakan orang yang putus asa, yang menyalahkan Tuhan seolah-olah dia tidak peduli terhadap situasi hidup mereka. Padahal kita tahu bahwa paling tidak 4 orang di antara murid-murid Yesus itu, Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, adalah para nelayan yang ulung. Jadi mereka tahu persis bagaimana berhadapan dengan situasi ketika danau bergejolak, ketika mereka harus mempertahankan hidup mereka,
sebagai seorang nelayan yang ulung di tengah situasi yang paling rumit. Namun teriakan kali ini adalah teriakan yang putus asa. Nah, permasalahan real dalam kehidupan kerap kali bukan terletak pada ketidakpedulian Tuhan, melainkan karena ketidakmampuan kita untuk membuka mata dan melihat dengan jelas bahwa Dia tetap hadir pada momen-momen genting dalam kehidupan kita. Realitas kehidupan menunjukkan bahwa kita seringkali dibutakan oleh ketakutan dan banyaknya persoalan, ketimbang dicelikkan oleh kehadiran dan bantuan Tuhan dalam aneka berkat-Nya. Kita masih seringkali melihat bahwa persoalan dan beban hidup kita lebih besar daripada kuasa Tuhan. Dan karenanya kita berusaha menghandle segala sesuatu dengan segenap kekuatan kita lepas dari segala kekuatan Tuhan. Nah, ketika kita tidak berhasil mengatasi persoalan yang paling rumit dalam hidup kita, kita mulai menyalahkan Tuhan, mulai mengatakan bahwa Dia absen dalam kehidupan kita, atau tertidur karena tidak menyelesaikan persoalan hidup kita tersebut. Sesungguhnya, iman kitalah yang sebenarnya masih lemah. Bacaan Injil hari ini hendak mengajari kita dua realitas. Yang pertama adalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebuah kepastian. Pun pada momen-momen tersulit dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Dia peduli dan berjalan bersama dengan kita dan orang yang sungguh berpasrah kepadanya. Mengapa? Sebab Dia adalah Putra Allah yang selalu menyertai dan menolong umatnya dalam aneka kesulitan. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Ketika berpisah dengan para muridnya, Yesus tidak pernah berkata, "Goodbye para muridku, selamat tinggal." Tidak. Dia sebaliknya berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius bab 28 ayat 20. Artinya apa? Artinya Tuhan tetap berkuasa menyertai para muridnya sampai selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mau ditunjukkan juga bahwa Tuhan Yesus sungguh berkuasa atas alam semesta. Hari ini dikisahkan bagaimana Dia meredakan badai dan angin ribut hanya dengan sebuah perintah, "Diam, tenanglah." Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah yang berkuasa juga atas ciptaan. Dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa hanya Allah yang mampu mengontrol alam semesta. Mazmur 107 ayat 23 sampai dengan 32. Nah, jika pergerakan alam semesta aja bisa dikontrol oleh Tuhan, apalagi persoalan hidup kita, persoalan hidup saudara-saudari dan saya. Dia, Tuhan, pasti sanggup mengontrol setiap persoalan hidup kita. Tentu sesuai dengan rencana ilahi dan kehendaknya. Maka jangan pernah ragukan apa yang akan Tuhan buat untuk kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang paling penting adalah bahwa dalam segala situasi hidup kita, entah apapun persoalan hidup kita saat ini, kita tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, orang-orang yang sungguh-sungguh berpasrah padanya. Tantangan, rintangan seberapapun yang kadang menghantam hidup kita, kalau kita sungguh percaya Tuhan ada di dalamnya, kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah terlepas dalam kehidupan kita. Tuhan kadang menguji kita lewat tantangan-tantangan hidup kita. Kedewasaan rohani hanya terbukti ketika kita sanggup melihat tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai momen, sebagai batu lonjakan untuk naik ke atas. Hidup spiritual yang kuat adalah hidup spiritual yang pernah mengalami tantangan. Tapi di dalam tantangan itu, kita tetap kuat berpegang teguh pada Allah yang senantiasa menyertai kita. Maka doa kita yang benar adalah bukan mengatakan, "Tuhan, lepaskan aku dari tantangan ini." Bukan.
Tetapi mari kita katakan, Tuhan, kuatkanlah aku, bantulah aku dalam menghadapi tantangan ini. Inilah doa seorang yang beriman, yang sungguh berpasrah hanya pada kehendak Allah dalam hidupnya. Dan semoga saudara dan saya sungguh-sungguh bisa menjadi pribadi-pribadi handal yang beriman, kokoh, teguh, meskipun berhadapan dengan tantangan terberat dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 27 Januari 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Pionius Hendy untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.